Dan yang kedua yaitu pemaparan materi bersama Ibu Nuri. Dan yang ketiga yakni sesi bisa nanti tanya jawab, bisa gunakan chat atau tanya ya, seperti itu. Baiklah, untuk acara selanjutnya langsung kami mulai, yaitu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama dengan Ibu Rani. Pada Ibu Rani kami persilakan. Telepon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sokhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asobak inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Enggak ketok. Mama, itu Mama Lila. Nah, terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Baiklah, selanjutnya yakni paparan materi tentang program pelaksanaan kegiatan sekolah yang akan disampaikan oleh
Assalamualaikum Pakai Zoom. warahmatullahi Maaf po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas bimbingan dan petunjuk dari beliaunya kita dapat memegang teguh agama kita saat ini yaitu agama Islam. Semoga kita senantiasa kuat dan selalu dapat berjuang di agama Islam bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada orang tua sekalian, baik mama dan papa yang telah menyempatkan waktu untuk bisa bertemu dengan kami meskipun hanya via online. Karena biasanya setiap PUMG kita selalu dapat bertemu bersama, berkumpul bersama. Sekarang kita hanya bisa bertemu lewat layar, tapi alhamdulillah harapan kami dari pihak sekolah meskipun kita bertemu melalui layar, kita dapat terus bekerja sama, kita dapat terus saling membantu, bergotong royong demi kelancaran belajar Nanda, demi standar output terbaik yang sudah menjadi impian kita bersama, yang menjadi target kita bersama. Karena itu, hari ini akan kami sampaikan sedikit perubahan dari pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya kami akan langsung menyampaikan program pembelajaran, apa yang akan kita lakukan dalam 1 tahun. Tapi untuk kali ini, di masa pandemi ini, kami akan berusaha untuk memberikan paparan tentang apa yang kami siapkan dan tentu saja kebutuhan kami dari bantuan orang tua sekalian terkait dengan pembelajaran. Karena kalau sebelumnya pembelajaran akan bertemu langsung dengan guru, orang tua bisa dengan tenang memasrahkan putra-putrinya ke sekolah. Tapi saat ini kami justru membutuhkan banyak bantuan dari jenengan sekalian selaku orang tua agar apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah kami persiapkan untuk pembelajaran Nanda dapat terlaksana. Jadi untuk selama pandemi ini kami benar-benar lebih membutuhkan kerjasama, lebih membutuhkan dorongan dari seluruh keluarga yang ada di rumah. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja materi pada pagi ini. Sambil menunggu materinya muncul. Alhamdulillah banyak wajah baru, banyak wajah yang sudah pernah bertemu sebelumnya. Mama, matur nuwun kepercayaannya untuk memasrahkan Nanda kembali kepada kami di tahun ajaran ini. Semoga keadaan pandemi ini tidak menjadikan penghalang bagi kita untuk terus bekerja sama demi kebaikan Nanda. Enggak, langsung kayak anak itu punya. Salah, jawabanku tanya sampai waktu. Bangun nggak? Nah, ini tuh apa sih namanya? Minum. Hah? Minum. Minum apa? Ya, minum. Oh. Ini loh, kalau kita makan ini, Mas Abi, Bibir. emang. Jadi Mas Abi
Cowok. Mam. Bisa selama Nggak dibikin susu. siapa? Susu. Oh iya deh. Sama Umi ya. Papamu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga. Berhenti ke bagaimana? Caranya jangan itu. Iya, pakai gelas susi. Kayaknya ada di kelompok kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten Mam, sama-sama belajar, ada beberapa kendala. Semoga nanti ke depannya bisa lebih lancar lagi. Baik. Pembelajaran di tahun ini kita mulai pada besok hari Senin. Pembelajaran akan dimulai pada besok, Mam, hari Senin, tanggal 13 Juli. Sesuai dengan surat edaran langsung dari Kementerian Pendidikan. Tapi bukan berarti ketika pembelajaran dimulai, Nanda didatangkan ke sekolah. Karena dari surat edaran pusat menyatakan, terutama usia PAUD, pembelajaran masih dilakukan di rumah terkait dengan pandemi saat ini. Karena itu, hari ini tadi kami meminta bantuan dari wali murid untuk mengambil kegiatan Nanda selama 1 minggu. Dan itu akan terus kami lakukan ke depannya sampai kami mendapat surat edaran terbaru dari Kementerian Pendidikan yang menyatakan teman-teman bisa bertatap muka dan new normal di KBTK Aisyah 1 Candi bisa dilakukan. Tapi sebelum surat edaran itu kami terima, maka kami mohon kerjasama dari keluarga sebesar-besarnya untuk tetap mendukung pembelajaran online yang kita lakukan bersama.
adalah pedoman pembelajaran baik dari edaran Kemendikbud dan juga edaran pimpinan pusat Muhammadiyah. Nanti monggo kalau mau dicek HP-nya atau laptopnya bisa di screenshot dan bisa dicari dasar-dasar yang akhirnya membuat kami memutuskan untuk tetap melakukan daring sampai ada informasi selanjutnya. Nah, kita harus membedakan antara tahun ajaran baru dan dimulainya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tahun ajaran baru, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, akan dimulai besok pada tanggal 13 Juli tahun 2020 dengan tetap menggunakan metode belajar dari rumah secara online. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah atau tatap muka, ini dari surat edaran yang kami dapatkan, dapat kami simpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar secara tatap muka tergantung dengan perkembangan kondisi pada daerah masing-masing atau biasa kita kenal dengan gugus tugas COVID di masing-masing kabupaten. Nah, sampai saat ini gugus tugas COVID Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo belum memberikan izin untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Adapun prinsip melaksanakan pembelajaran pada era pandemi, diantaranya adalah mengutamakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan dalam pembelajaran. Untuk itu kita saat ini masih memutuskan online, menyesuaikan dengan karakteristik siswa, infrastruktur wilayah, serta kondisi tempat tinggal siswa. Dan karena saat ini ada beberapa siswa yang sekolahnya, yang jarak rumahnya lumayan jauh ditempuh, maka kami memfasilitasi dengan online dan nantinya juga akan ada kunjungan guru untuk menindaklanjuti atau memfollow up kegiatan Nanda di rumah. Adapun kunjungan guru itu nanti akan kami informasikan selanjutnya setelah kami mendapatkan surat izin dari Aisyah daerah. Nah, untuk poin selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran yang kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Tentunya pembelajaran ini tidak akan dapat berjalan maksimal tanpa ada dukungan dari orang tua yang ada di rumah. Karena sampai saat ini ketika pembelajaran online kami lakukan, Bu Guru hanya bisa merancang, Bu Guru hanya bisa memberikan contoh melalui video, tapi eksekutornya tetap dengan semua yang ada di rumah. Jadi terlaksana atau tidaknya pembelajaran Nanda, itu kami benar-benar memohon bantuan dari pengasuh dari orang tua Nanda yang ada di rumah. Meskipun orang tua kerja, misal kami meminta bantuan untuk tetap ada pengasuh atau ada pengawas yang bisa mengawasi kegiatan Nanda sehari-hari di rumah. Tidak hanya tentang tugas dan belajar yang dari sekolah, tapi juga tentang keseharian Nanda, karena yang biasanya Nanda diawasi dan bermain bersama Bu Guru mulai dari jam masuk pukul 7.30 sampai dengan jam pulang pukul 12. Saat ini semuanya kami kembalikan pengawasannya kepada orang tua dan keluarga yang ada di rumah. Desain pembelajaran kami ada 3, seperti di link yang sudah kami berikan sebelumnya, ada sedikit penjelasan dari link Bitly sekolah, apa itu daring, apa itu luring, dan apa itu blending. Meskipun kami yakin jenengan semua sudah banyak informasi tentang pembelajaran ini. Saat ini, baik media sosial maupun media komunikasi ramai-ramai menjelaskan apa itu pembelajaran di rumah, apa itu stay at home. Jadi saya yakin lepas dari informasi yang kami berikan hari ini, jenengan semua pasti sudah banyak mengumpulkan informasi masing-masing. Nah, dapat sedikit kami simpulkan di sini pembelajaran daring yang versi Aisyah Satu Candi adalah kita akan melaksanakan pembelajaran daring berbasis internet dengan media aplikasi WhatsApp, Zoom, dan juga video tutorial guru yang nantinya akan di-share via grup WhatsApp atau juga link YouTube. Kalau misal videonya cukup panjang, akan kami masukkan di YouTube, karena kalau masuk di
video WhatsApp akan terbatas, tapi kalau videonya pendek, sama Bu Guru akan langsung di-share di grup WhatsApp-nya tanpa harus masuk YouTube. Setelah itu pembelajaran luring atau luar jaringan. Pembelajaran luring selama full belajar di rumah kami lakukan dengan media buku bacaan, lembar kegiatan belajar teman-teman. Selain itu juga kreativitas fisik motorik yang nanti akan mendapat panduan dari guru, serta sumber-sumber belajar lainnya yang akan kami jelaskan setelah ini. Nantinya pembelajaran luring ini ketika new normal sudah boleh berjalan, yang dimaksud pembelajaran luring adalah ketika Nanda datang ke sekolah. Tapi selama new normal belum diizinkan masuk di lembaga sekolah, maka luring yang ada di sini adalah Nanda belajar di rumah tanpa internet. Kalau daring menggunakan internet, fasilitas internet, tapi ketika luring, Nanda belajar tanpa fasilitas internet. Setelah itu pembelajaran blending adalah kombinasi dari daring dan luring. Jadi Nanda belajar di rumah dan di sekolah, pembelajaran dilakukan secara online dan offline. Online ketika Nanda di rumah dengan tutorial Bu Guru, offline ketika Nanda datang ke sekolah. Dan itu akan kita laksanakan nanti setelah new normal diizinkan masuk ke lembaga PAUD. Nah, dari hasil survei yang telah jenengan semua isi, matur nuwun sangat partisipasinya. 40% menyatakan menginginkan gabungan daring dan luring. Alhamdulillah, karena Bu Guru sebenarnya juga sangat menginginkan bertemu dengan teman-teman, yaitu luring. Tapi karena masih belum memungkinkan, maka luring saat ini adalah luring teman-teman bermain di rumah. Ketika nanti sudah mendapat izin, maka kami akan memberikan jadwal kapan Nanda bisa berinteraksi dengan guru dengan protokoler yang sudah kami siapkan. Nah, belajar dari rumah online dan belajar dari rumah offline dengan segala perangkatnya. Nah, untuk BDR belajar dari rumah offline dan online ini, kami tetap membutuhkan respon dari orang tua terkait dengan apa yang dilakukan Nanda. Karena itu di link angket kami menyediakan jam respon di mana wali murid bisa mendampingi Nanda. Monggo di situ ada pilihannya, jenengan bisa isi agar Bu Guru bisa memperkirakan, bisa mempetakan jam-jam yang Bu Guru bisa berinteraksi dengan Nanda, baik itu online maupun untuk setor beberapa tugas Nanda di rumah. Nah, ini adalah ragam aktivitas online kelas Nanda. Nanti ketika besok hari Senin tanggal 13 dimulai, ini ada beberapa kegiatan yang akan diberikan kepada Nanda, tentu saja tidak langsung dalam sehari, tapi dalam kegiatan 1 minggu bervariasi, diantaranya adalah home murojaah, yaitu Nanda murojaah di rumah dengan contoh yang sudah diberikan oleh Bu Guru di sekolah. Apakah wajib harus sesuai itu, Bu Guru? Tidak, tapi itu adalah standar kami. Ketika Nanda bisa lebih, alhamdulillah, tapi ketika Nanda belum bisa mencapai standar yang diberikan Bu Guru, maka tentu saja kami membutuhkan motivasi dan dukungan dari orang tua. Setelah itu, yang kedua adalah aktivitas bersama di rumah. Adapun hal ini lebih memfokuskan pada pengembangan sosial emosional serta kognitif Nanda. Jadi nanti Bu Guru akan memberikan beberapa kegiatan terkait itu dengan kognitif juga, tapi dengan barang-barang yang ada di sekitar rumah. Entah itu mulai dari berhitung, mengurutkan, mengkelompokkan, tapi dengan barang yang ada di rumah. Setelah itu, kegiatan selanjutnya adalah beribadah bersama keluarga untuk tetap menekankan materi pada Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, terutama pada Al-Islam dengan hafalan surat dan doa-doa salat Nanda, yang nanti juga akan mendapatkan tutorial panduan dari Bu Guru di grup masing-masing. Setelah itu, home art activity, yaitu aktivitas kreativitas seni. Aktivitas kreativitas seni yang bisa dilakukan Nanda sendiri ketika Bu Gurunya menginstruksikan harus dilakukan sendiri, atau dengan
orang tua ketika instruksi Bu Guru kegiatan dilakukan bersama orang tua. Setelah itu ada reading. Sekolah akan menyediakan 1 buku 1 minggu yang bisa dibaca Nanda sendiri untuk latihan membaca untuk TKB maupun dibacakan untuk level-level di bawahnya, yaitu untuk TKA dan kelompok bermain, dengan harapan Nanda dapat tetap mencintai buku dan bisa belajar melalui buku-buku bacaan. Setelah itu nanti juga akan ada link games edukatif yang sebelumnya sudah dicoba dan sudah diaplikasikan sama Bu Guru, baru akan kami berikan linknya di grup masing-masing. Setelah itu juga nanti akan ada kelas interaktif seperti saat ini melalui Zoom, dan jika ada kendala Zoom maka akan dilakukan video call melalui WhatsApp dengan peserta terbatas. Adapun dukungan sekolah untuk orang tua yang ada di rumah, tentu saja kami, sekolah, dan jenengan adalah partner dalam pendidikan Nanda. Jadi apapun kendala, apapun kesulitan jenengan di rumah, monggo kita terbuka. Ketika jenengan merasa membutuhkan datang ke sekolah, Bu Guru ada di jam sekolah. Ketika jenengan butuh konsultasi pribadi, insya Allah nomor Bu Guru ready. Tapi ketika Bu Guru tidak bisa langsung menjawab, jenengan bisa meninggalkan pesan, nanti pasti akan dibalas sama Bu Guru. Pendampingan, pengetahuan tentang pentingnya pendampingan orang tua selama pembelajaran di rumah sangat penting, karena Nanda tidak akan bisa belajar sendiri, terutama memegang HP sendiri karena akan sangat rawan. Karena itu kami membutuhkan selalu pengawasan dari orang dewasa yang ada di sekitar Nanda. Kami membutuhkan stimulus, respon dari jenengan terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan Nanda selama berada di rumah. Juga dokumentasi karya, dokumentasi kegiatan yang akan disetorkan di grup masing-masing. Pemanfaatan alat dan bahan bermain akan kami informasikan ketika kegiatan kreativitas nanti akan berjalan. Untuk poin kesepakatan waktu di form Bitly sudah ada, monggo diisi, dari situ nanti akan kita tindak lanjuti. Nah, untuk panduan pembelajaran dari rumah, ketika jenengan ada kesulitan, sekali lagi monggo kami welcome untuk sharing bersama. Yang akan kita lakukan jika new normal sudah diberlakukan adalah sesuai dengan standar kesehatan, wastafel dan cuci tangan di depan, hand sanitizer di tiap-tiap kelas, Nanda wajib memakai masker dan face shield ketika masuk ke lingkungan sekolah, disinfektan untuk tiap ruangan, jarak Nanda antar teman adalah 1 meter, dengan satu kelas diisi oleh 5 anak. Rencangan pembelajaran blending ketika nanti new normal diizinkan masuk ke lembaga PAUD adalah offline, tiap jenjang kita lakukan 2 kali per minggu, yang kegiatannya difokuskan pada refleksi komunikasi dan pengumpulan hasil belajar. Jadi nanti Nanda akan masuk sekolah seminggu 2 kali. Jadwalnya tentu saja nanti akan dibagi di grup masing-masing. Kegiatan belajar yang biasanya mulai 7:30 sampai dengan jam 12 akan berlangsung hanya selama 1,5 jam, sesuai dengan jadwal yang akan kami berikan. Dengan jam istirahat 15 menit untuk minum dan makan bekal tanpa bermain di luar dan tanpa bermain bersama. Setelah itu akan tetap ada online kelas, mengikuti jadwal dari tiap wali kelas yang akan selalu diupdate pada grup kelas. Ketika new normal sudah berjalan dan Nanda kami undang untuk masuk ke sekolah, maka kami membutuhkan surat pernyataan izin dari jenengan sekalian selaku orang tua, yang dimana surat itu garis besarnya adalah mengizinkan Nanda untuk mengikuti kegiatan offline di sekolah. Jadi ketika jenengan masih ragu-ragu, jenengan masih merasa ini belum waktunya untuk Nanda berinteraksi di luar rumah, maka surat jenengan yang akan menjadi penentu. Jadi nanti suratnya monggo dinyatakan untuk
tidak setuju. Tapi ketika jenengan sudah setuju, maka suratnya menyatakan mengizinkan. Tentu saja surat itu akan kami berikan nanti ketika new normal sudah mulai berlaku di lembaga PAUD. Protokol masuk sekolah, tentu saja pemeriksaan cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, setelah itu menggunakan masker dan face shield sejak dari rumah, menjaga jarak, orang tua hanya mendrop dan menjemput tanpa ada kerumunan di depan sekolah. SOP-nya hanya diantar oleh orang tua, itu yang kami tekankan. Kalaupun Anda diantar oleh orang yang sudah jenengan beri tanggung jawab, mohon agar orangnya tidak berganti-ganti. Jadi ketika jenengan masakan pada Bapak A, maka setiap harinya Anda harus diantar oleh Bapak A tersebut tanpa ada rolling kewajiban. Makanan wajib dibawa dari rumah, hanya minum dan bekal ringan, tidak membawa nasi dan perlengkapan lainnya karena belajar hanya selama 1,5 jam. Peserta didik wajib mematuhi protokoler kesehatan. Baik, Mama, mari bersama saling membantu bergotong royong mengoptimalkan pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat terkait dengan pembelajaran di era pandemi saat ini. Sekian pemaparan dari kami. Saya kembalikan kepada Bu Emma selaku moderator. Ada pertanyaan? Monggo Mama, kalau mau ada pertanyaan bisa diketik di kolom chat. Terima kasih kepada Bu Nuri yang sudah menyampaikan paparan. Baiklah para ibu dan bapak-bapak sekalian, tahun ajaran baru ini kita mulai sesuai dengan menunggu kondusif daerah masing-masing, di mana MJG merupakan masih jalur merah dan kami ada untuk kepastian surat untuk menyatakan bisa sekolah bertatap muka. Dan kami di sekolah Aisyah ini memberikan beberapa pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan daring, luring, dan blending. Insya Allah kami tunggu untuk hasil pembelajaran yang akan diisi oleh wali murid. Setelah itu nanti kami akan pembagian programnya kembali. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami tunggu di chat yang sudah ada di Zoom. Oke. Kami akhiri. Apabila ada salah kata dan kurang berkenannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, ibu-ibu, atau langsung lewat chat? Oke. Ada pertanyaan, Ibu? Atau langsung ditulis di chat aja? Oke. Sudah? Baik. Zoom kita tutup ya, Bu. Ya, kita bertemu dengan besok tanggal 13 hari Senin dengan kegiatan online di kelas masing-masing dan di rumah masing-masing. Oke, monggo live. Sampai jumpa teman-teman.